Tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nih, Nabi Muhammad itu pernah ke Taif. Di Taif Nabi Muhammad dilempari sama orang-orang. Nah, terus akhirnya pulang dari Taif. Saat musim haji pada tahun ke-10 kenabian, orang-orang Arab berdatangan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dengan cerdas, Rasulullah memanfaatkan suasana itu untuk menyampaikan dakwah Islam ke kabilah-kabilah. Datang orang-orang, terus Nabi Muhammad ngasih tahu ada kebenaran Islam. Ayo kita masuk Islam. Beberapa orang menyatakan keislamannya, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari, ini sahabat Nabi yang hebat. Nah, di tengah perkembangan dakwah terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Tahu nggak Isra Mi'raj itu apa? Jadi suatu malam Allah menunjukkan kekuasaannya, membawa Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Yerusalem di Palestina, ditemani oleh malaikat Jibril. Lalu beliau lanjut naik hingga ke langit ke-7. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur. Terakhir beliau naik lagi untuk bertemu dengan Allah. Jadi Nabi Muhammad sudah bertemu dengan Allah. Salah satu hal yang penting dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah turunnya perintah Allah untuk sholat 5 waktu. Nah, saat 5 waktu itu turunnya ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah dan para sahabat melakukan sholat 2 rakaat pagi dan sore seperti yang contohkan Nabi Ibrahim. Nah, terus ketika sudah sampai dari langit, terus datang lagi ke Mekah, terus cerita Rasulullah ke orang-orang mencibir, mengolok-ngolok, tidak percaya. Nggak mungkin, masa mungkin dari Mekah ke Palestina, jaraknya jauh. Tahu nggak jaraknya berapa? 1471 km. Kalau Buyat dari sini ya, dari Saudi ke sini itu naik pesawat itu sekitar 4 jam, 3 jam setengah. Nih, di antara mereka bahkan menantang, coba pengen tahu Baitul Maqdis itu gimana, Masjidil Aqsa itu gimana, pengen tahu. Rasulullah cerita tentang Baitul Maqdis. Orang-orang tuh yang udah pernah ke sana, wah iya beneran, ternyata sudah pernah ke sana. Tapi mereka mah kaum kafir. Jadi akhirnya Rasulullah tuh tidak dipercaya, tetap bohong, nggak percaya. Padahal dalam hatinya mah mereka tahu, oh iya betul ya Rasulullah itu. Nah, itulah kaum musyrik itu tertutup untuk menerima kebenaran. Nah, saat musim haji ke-11, dakwah Islam semakin menyebar keluar Mekah, terutama ke Madinah. Ada 6 orang pemuda Yasrib yang menyatakan keislamannya ketika bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami orang Yasrib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa mereka percaya? Karena orang Yahudi selalu berkata, akan muncul seorang nabi setelah sekian lama tidak ada nabi yang diutus. Kami akan mengikutinya bersama nabi itu. Kami akan memerangi kalian, cuma gitu. Nah, jadi ketika Rasulullah mengajak para pemuda itu masuk Islam, mereka berkata kepada sesama mereka, ketahuilah, demi Allah, inilah nabi yang kerap disebutkan oleh kaum Yahudi untuk mengancam kita. Jangan sampai mereka mendahului kita untuk mengikutinya. Kalau begitu, mari kita beriman kepada Rasulullah. Musim haji berikutnya, 12 orang dari Madinah datang. Sama juga. Mereka melakukan janji setia, namanya Baiat Aqobah. Apa aja? Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak berdusta. Dulu anak-anak suka dibunuh, kalau bukan laki-laki dibunuh dulu, nauzubillah. Tidak berdusta, nggak boleh bohong, mentaati Rasulullah diperintahkan. Istilah ini dikenal dengan Baiat Aqobah pertama. Kemudian mereka pulang ke Madinah. Nah, Rasulullah minta Mus'ab bin Umair
ke Madinah untuk melanjutkan pengajaran Islam di sana. Lalu di sana pun Mus'ab bin Umair menyebarkan agama Islam dan mendapatkan gelar Al-Mukri Al-Madinah, pembaca Quran bagi orang Madinah. Dan keberhasilan dakwah Mus'ab bin Umair di Madinah membuat sekelompok orang kembali menemui Rasulullah di Aqabah untuk melakukan janji setia. Tadinya 11, 12, terus 70 sekarang. Dan 2 orang perempuan. Makanya ada disebut istilah 6 dulu, terus 11, terus 70. Namanya Baiat Aqabah kedua. Baiat Aqabah kedua. Di malam Baiat Aqabah itu Rasulullah membicarakan Al-Quran, mengajak menyembah Allah. Aku membaiat kalian untuk membela aku seperti kalian membela istri dan anak kalian, dan semakin kuatlah Islam di Madinah. Nanti kita ke Madinah untuk melihat peninggalan Rasulullah. Itulah kisah Isra Mi'raj dan janji setia orang-orang Madinah.